Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutmainah. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang materi ulumul hadis yang berjudul istilah-istilah dalam ilmu hadis beserta penjelasannya. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. Istilah dalam ilmu hadis, yaitu yang pertama adalah sanad. Kalian pasti tahu kan sanad itu apa? Sanad itu merupakan rangkaian orang yang meriwayatkan hadis dan orang tersebut nyambung dengan kepada Rasulullah. Misalkan dalam hadis itu biasanya ada di bagian awal. Agar lebih memahami apa itu sanad, maka saya akan langsung kepada contoh hadis seperti hadis sahih di bawah ini. Haddatsana Yahya ibnu Ja'far, haddatsana Abdul Razak an Ma'mar an Hammam qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqat al mar'atu min kasaba zawjiha an ghairi amruhu falahu nisfu ajrin, rawahu Bukhari. Dari hadis ini kita bisa mengetahui di mana sanad itu berada. Sanad itu yang haddatsana Yahya ibnu Ja'far wa haddatsana Abdul Razak sampai kepada sami'tu Abu Hurairah. Itu merupakan bagian dari sanad. Orang yang menyampaikan hadis itu harus jujur, adil, dan apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan tingkah laku ataupun perilaku Nabi Muhammad, serta sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah ataupun tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka hadis tersebut harus ditinjau ulang atau kita harus lebih perhatikan apakah hadis itu benar atau tidak. Karena untuk menentukan hukum di dalam Islam, kita harus menggunakan hadis yang sahih, bukan hadis. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang matan. Seperti yang kita ketahui, matan itu adalah isi dari hadis, konten dari pokok hadis, yang mana merupakan berisi ucapan Nabi ataupun apapun yang dikerjakan oleh Nabi, itu merupakan matan hadis. Sebelumnya sudah diberikan contoh hadis, bisa dilihat di template di samping ini. Di situ ada hadis yang merupakan matan dari hadis tersebut dimulai dari idza anfaqat al-mar'atu sampai habis. Itu merupakan matan yang dimana matan itu merupakan isi atau maksud dari sebuah hadis ataupun konten isi pokok hadis, itu merupakan matan. Selanjutnya yaitu rawi. Rawi itu merupakan orang yang meriwayatkan hadis dan menyampaikannya kepada kita semua. Sebagaimana contoh hadis yang sudah saya berikan tadi, rawi itu ada di bagian paling akhir seperti rawahu Bukhari, rawahu Muslim, dan riwayat-riwayat lainnya. Orang rawi itu harus memiliki sifat adil yang mana merujuk kepada integritas moral dan kejujuran. Dia harus memiliki sifat yang jujur agar tidak meriwayatkan hadis yang palsu. Rawi yang adil, dia menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Ciri-ciri rawi yang kedua yaitu dobit atau kuat. Maksud dari di sini adalah memiliki ingatan yang kuat, karena setiap perawi hadis itu harus memiliki ingatan yang kuat agar hadis yang dia hafal tetap ingat dan saat menyampaikannya tidak berubah. Ciri-ciri yang ketiga yaitu mutiawil al-hayat. Maksud dari mutiawil al-hayat yaitu memiliki umur yang panjang. Maksudnya, perawi yang memiliki umur yang panjang, dia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bertemu dengan perawi yang lainnya, sehingga lebih memiliki banyak pengetahuan tentang periwayatan hadis. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu istilah-istilah dalam kepakaran hadis. Ada beberapa istilah dalam ilmu hadis, yaitu yang pertama adalah sahih. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang dinyatakan sahih atau benar berdasarkan kriteria keandalan tertentu dalam sanad dan matanya. Seperti yang kita ketahui, hadis sahih itu adalah hadis yang dipakai untuk kita menentukan hukum dalam Islam. Selanjutnya yaitu hadis doif. Doif itu artinya lemah.
Hadis yang lemah itu tidak bisa kita gunakan untuk menentukan hukum dalam Islam, karena hadis itu mungkin sanadnya tidak sambung dengan Rasulullah ataupun perawinya tidak adil ataupun tidak memiliki kemampuan. Selanjutnya itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang disampaikan oleh banyak perawi sehingga mustahil dalam hadis tersebut terbanyak dusta atau kebohongan. Karena dengan mustahilnya dusta, maka mustahil pula hadis tersebut merupakan hadis yang palsu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, bisa dilihat dari tulisan di samping ini, yaitu materi selanjutnya tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan periwayatan hadis, yang mana sering kita ketahui banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan hadis ataupun tabi'in ataupun siapapun itu. Istilah dalam ilmu hadis yaitu yang pertama sahabat. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali sahabat pada masa Rasulullah. Sahabat yaitu orang yang hidup pada masa Rasulullah bertemu dengan Rasulullah. Namun ada sebagian yang bertemu dengan Rasulullah tetapi dia tidak bisa melihat Rasulullah karena keadaan dia yang buta. Maka itu disebut juga dengan sahabat. Sahabat Rasulullah itu yang kita ketahui mungkin selama ini cuma khalifah yang 4, itu yaitu Khulafaur Rasyidin. Namun masih banyak lagi sahabat Rasulullah. Yang kedua yaitu muhadramun. Muhadramun yaitu orang yang hidup pada masa jahiliyah dan hidup juga pada masa Nabi Muhammad SAW. Muhadramun yaitu orang yang memeluk agama Islam tetapi dia hidup pada masa Rasulullah, namun muhadramun ini tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Muhadramun hanya berjumlah 20 orang. Bisa dilihat yang pertama yaitu bernama Abu Amr al-Syaibani, terus Suwaid ibnu Ghaflah al-Kindi, Amr ibnu Maimun al-Awadi, Abdul Khair ibnu Yazid al-Khaywani, Abu Uthman al-Nahdi, Abdul Ar-Rahman ibnu Mullin, Ibnu Al-Halal Al-Atqi, Robi'ah bin Zurairah, dan masih banyak. Selanjutnya yaitu tabi'in. Tabi'in itu secara bahasa itu berarti pengikut. Tabi'in itu merupakan orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi, baik itu 1 ataupun 2 orang. Namun para tabi'in ini cuma bertemu dengan para sahabat dan tidak sempat untuk bergaul dengan sahabat. Istilah yang keempat yaitu al-mutakaddimun. Al-mutakaddimun yaitu ulama hadis yang hidup pada abad kedua dan ketiga setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, istilah yang terakhir yaitu al-mutaakhirun. Al-mutaakhirun yaitu ulama hadis yang hidup pada masa keempat hijriyah dan seterusnya. Lanjutkan kepada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini yaitu sanad. Sanad itu merupakan orang yang menyampaikan hadis. Yang kedua yaitu matan. Matan itu merupakan isi hadis. Yang terakhir yaitu rawi. Rawi itu adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang mana yang meriwayatkan hadis ini harus memiliki sifat adil, jujur, dan juga memiliki umur yang panjang agar bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas, agar bisa mencari hadis-hadis lainnya. Terus dalam segi hadis itu adalah hadis sahih, yang mana hadis sahih ini adalah hadis yang tingkatannya sangat tinggi, sehingga hadis sahih ini bisa digunakan untuk menentukan atau digunakan sebagai acuan dasar hukum Islam. Adapun juga yang hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah, maka hadis ini tidak bisa digunakan untuk acuan hukum. Yang ketiga yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, yang terakhir yaitu tentang generasi periwayatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada sahabat, mutakaddimun, mutaakhirun, tabi'in, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan baik dari segi pengucapan, penjelasan maupun penulisannya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.